Saya juga dari Putri Sumatera Utara dan saya juga beragama Islam. Tapi saya miris ya melihat ya orang-orang yang seiman dengan saya bertindak seperti ini. Iya baik, salam damai sejahtera teman-teman, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas kunjungan dan support Bapak Ibu Saudara sekalian buat perkembangan channel Benteng Iman Kristen. Saya akan mengajak kita untuk kembali melihat video yang viral kemarin, yaitu pembubaran tempat ibadah yang dihadiri oleh Kapolsek dan juga massa. Berujung pemilik rumah membacakan surat pernyataan agar tidak lagi melakukan kegiatan doa atau ibadah di rumahnya. Sangat miris sekali teman-teman kita melihat kejadian ini. Dan juga bukan umat Kristen yang sangat miris teman-teman, tetapi ini adalah tanggapan dari seorang ibu muslim. Ia juga mengatakan miris melihat kejadian seperti ini. Padahal di bulan puasa seharusnya umat muslim menunaikan tugasnya sebagai umat beragama, menjalankan toleransi umat beragama, menjaga kerukunan antar umat beragama, dan tidak seharusnya ini terjadi. Ia dengan mengkritik umat Islamnya atau saudara-saudaranya yang umat Islam, bahwa ia bingung dan heran dengan melihat tingkah laku daripada saudara-saudara umat muslim. Saudara sekalian, memang ini adalah kejadian yang bukan kali pertama, kedua, ataupun ketiga. Sudah berulang kali kita melihat hal ini terjadi. Tetapi pemerintah masih saja menutup mata dengan tidak menegakkan keadilan kepada orang-orang yang telah melakukan demikian. Nah, teman-teman, video ini sudah ditanggapi oleh Jemaah Niasjim yang sudah ditanggapi atau sudah direaksi. Oleh karena itu saya akan mengajak kita untuk kita simak videonya dari awal sampai selesai. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semuanya. Ya, mohon maaf video ini tidak bisa saya edit. Saya juga dari Putri Sumatera Utara dan saya juga beragama Islam. Tapi saya miris ya melihat ya orang-orang yang seiman dengan saya bertindak seperti ini, terutama nih masa aliansi umat Islam Kota Medan. Maaf, ingat ya saudara-saudaraku, kita adalah negara demokrasi, negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Kita dituntut harus saling menghormati antar agama, yaitu dengan agama yang lain. Kita satu negara, itu negara Indonesia, ya, yang sudah diatur dalam undang-undang, yaitu bebas memeluk agama masing-masing. Kenapa begini ya? Miris saya melihat begini ini. Kenapa rupanya mereka beribadah di situ? Apakah mengganggu nyawa-nyawa kalian? Rupanya semua di sana. Sadarlah. Berbuat baik itulah yang diinginkan oleh Nabi kita, ajaran agama kita. Bukan menyakiti antar sama manusia. Semoga ini cepat ditindaklanjuti oleh pemerintah setempatnya. Oke, terima kasih dan salam seakidah. Oke. Udah Bu. Menyatakan bahwa mulai hari ini tidak akan mengadakan ibadah atau kebaktian lagi. Menyatakan bahwa mulai hari ini tidak akan mengadakan ibadah atau kebaktian lagi di rumah saya tinggal. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat. Bab 1 pasal 3 berbunyi, rumah ibadat adalah bangunan yang punya ciri-ciri khusus yang dipergunakan untuk ibadah kecuali tempat ibadah keluarga. Rumah ibadat keluarga itu tidak perlu pakai izin. Apa yang dimaksud rumah ibadat keluarga? Yang dimaksud rumah ibadat keluarga kalau di Islam itu namanya musola, kalau di Kristen itu namanya rumah doa. Ya, jadi untuk kita umat Islam kalau kita mau bangun musola di ruko perlu pakai izin nggak? Tidak perlu. Tidak perlu pakai izin. Begitu juga orang Kristen. Orang Kristen mau bikin rumah doa di rumah atau di ruko itu tidak perlu minta izin. Nah ini penting sekali buat umat Kristen tahu. Jadi supaya jelas, kalian ibadah di rumah, kalian ibadah di ruko tidak perlu minta izin. Itu menurut SKB 2 Menteri.
Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan seorang wanita muslim, seorang ibu-ibu yang menganut agama muslim itu sendiri, dan dia merasa keberatan, dan dia marah ya terhadap tindakan-tindakan kelompok-kelompok radikal yang suka melarang umat lain beribadah, yang suka membubarkan ibadah agama lain, dan suka mengganggu agama lain. Nah, teman-teman, ini yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia, khususnya Menteri Agama. Nah, ini dari dulu sampai sekarang masalah tentang intoleransi ini tidak pernah bisa clear, tidak pernah bisa selesai, teman-teman. Kenapa? Karena mereka yang melakukan tindakan-tindakan intoleran ini, teman-teman, itu tidak ada hukum yang menjerat mereka. Seperti kemarin yang terjadi di Lampung, ya, si Wawan ya, dia masuk dalam suatu gereja, orang lagi beribadah, saat itu ibadah lagi berlangsung dan semua jemaat bernyanyi, dan tiba-tiba dia masuk dan kemudian dia naik ke altar dengan menghentikan ibadah yang sedang berlangsung, dan kemudian diproses di Polda Lampung itu sendiri, sehingga kelompok-kelompok yang lain yang mendukung dia itu demo di depan Polda, teman-teman. Nah, jadi kita tidak tahu sekarang kasusnya seperti apa, karena saya baru update berita di beberapa bulan yang lalu, itu ada keringanan bagi dia ya. Ada keringanan bagi si Wawan ini yang melakukan pembubaran ibadah, dan tidak diberlakukan lagi kepadanya hukum yang sesuai undang-undang ya, hukum yang berlaku. Apa konsekuensinya orang yang melakukan ibadah? Saya rasa itu tidak dikenakan kepadanya, karena ya kita tahu bahwa dia udah dianggap tidak melakukan pembubaran ibadah, hanya dia mempertanyakan izin gereja. Nah, teman-teman, ini yang terus-menerus terjadi di negara kita. Nah, kalau terus-menerus teman-teman seperti ini kondisi dalam negara kita, kapan kita majunya dan mau jadi apalah negara kita ini, teman-teman ya. Nah, jadi berkali-kali saya sampaikan kepada teman-teman semua, kita orang Kristen itu tidak pernah ada pengaruhnya ketika ibadah kita diganggu, ketika ibadah kita dilarang, itu tidak pengaruh. Bukan berarti kita meninggalkan iman kita ketika kita dikucilkan, kita dilarang untuk beribadah, kita dipersulit untuk mendirikan rumah ibadah. Itu tidak pengaruh dalam iman kita. Kita tetap menjadi pengikut Yesus yang setia. Nah, tetapi anehnya teman-teman, di video yang kita tonton tadi ada pemilik rumah ya mengeluarkan surat pernyataan dan mengatakan bahwa kami tidak melakukan lagi kebaktian di tempat ini. Nah, teman-teman, aneh ya, kalau orang di dalam rumah itu sendiri melakukan ibadah keluarga, melakukan doa keluarga, kalau mesti itu harus minta izin, bagaimana dengan orang-orang yang melakukan ibadahnya di rumah-rumah, seperti agama-agama tetangga kita ini, teman-teman, yang melakukan hal yang sama, bisa ibadah di rumah, bisa melakukan salat di rumah, dan lain sebagainya. Dan bahkan mereka bisa ngaji di trotoar, mereka bisa melakukan doanya di jalan raya. Itu ada itu video-video yang viral-viral itu, teman-teman ya, dimana di tengah jalan pun dia melaksanakan doanya. Nah, itu justru itu dilindungi oleh polisi sendiri ya, bukan diamankan, dijaga, teman-teman. Itu anehnya. Nah, sedangkan ibadah peribadatan yang dilakukan di rumah, doa yang dilakukan di rumah, justru itu harus semuanya dipersulit, harus semuanya ada izinnya dan lain sebagainya. Nah, saya kurang tahu kenapa, apa alasannya pemilik rumah bisa mengeluarkan pernyataan tersebut atau berjanji untuk tidak melakukan lagi ibadah di situ, atau tidak melakukan lagi kebaktian di situ. Tentu saja pasti ada tekanan-tekanan eksternal, teman-teman ya, dari luar tentu saja, karena kita tahu mungkin saja rumah itu atau pemilik rumah itu tinggal di tengah-tengah yang mayoritas itu non-Kristen, sehingga
mungkin polisinya itu memberikan saran saja kepada pemilik rumah supaya jangan terjadi kegaduhan, jangan terjadi keributan. Namun demikian harusnya bagaimanapun ceritanya, ya pihak penegak hukum pun harus tunduk kepada Undang-Undang Dasar, harus tunduk kepada hukum yang berlaku juga, karena beribadah itu hak kebebasan setiap warga Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing, untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tidak ada larangan, teman-teman ya. Dan itu sudah dijelaskan oleh Permadi Arya. Kalau ibadah rumah tangga, ibadah keluarga itu tidak perlu izinnya. Yang ada izinnya itu yang sesuai dengan SKB 2 Menteri itu ibadah raya. Apabila mereka membangun gereja atau melakukan ibadah raya di sana, ya kalau bangun gedung harus ada izinnya. Nah, ibadah raya itu ya yang dilakukan itu setiap hari Minggu. Itu ibadah raya, itu ibadah umat Kristen secara keseluruhan pada hari Minggu. Nah, kalau ibadah rumah tangga ini bisa dilakukan di rumah-rumah, bisa berdoa bersama dengan keluarganya. Nah, teman-teman, jadi itu tidak perlu ada izinnya. Masa orang berdoa makan nanti lama-lama itu diminta izinnya. Nah, berdoa mau pergi kerja nanti itu minta izinnya dan lain sebagainya. Itu kan aneh tapi nyata, teman-teman ya. Jadi mari kita sebagai warga Indonesia, mari cerdas sedikit untuk beragama. Agama itu datang bukan untuk membuat kita semakin saling benci satu sama lain, bukan membuat kita menjadi ricuh, menjadi gaduh, menjadi saling membenci. Justru agama itu datang untuk membuat kita bisa bersatu, teman-teman. Nah, sekalipun mungkin dalam hal keyakinan kita berbeda, tetapi kita sebagai manusia, kita sebagai warga Indonesia, ya, kita tetap bersatu. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi artinya mari kita tunduk kepada hukum-hukum yang berlaku, mari kita junjung tinggi toleransi, mari kita hormati dasar negara kita dan juga Undang-Undang Dasar 1945.